Oke, dalam ending chapter One Piece 1056 itu nih, kita benar-benar dibuat penasaran perihal pernyataan Kapten Kid sendiri tentang seseorang yang mereka khawatirkan sangatlah berbahaya. Orang tersebut memiliki identitas luka bakar. Hal inilah yang awalnya ingin Kid beritahu kepada para rivalnya itu, tetapi tidak sepenuhnya terjadi. Dari sini nih sebenarnya muncul teori yang mengatasnamakan Yonko Kurohige sendiri. Kenapa? Karena dari semua Yonko mereka itu bergerak semuanya di kisah Wano Kuni ini, dan hanya mereka saja yang belum beraksi. Tapi kami rasa tidaklah seperti itu pula. Bahkan setelah mereka tahu Pluton mengarah ke bumi Wano itu, harusnya nih Kurohige ini mengutus seorang yang begitu luar biasa kuat untuk mampu menyusup ke Wano Kuni tanpa diketahui. Dan orang itu prediksi kuatnya adalah Kuzan no Aokiji. Nah, ini juga ada alasan sangat kuat kenapa Kuzan dipilih dan juga mengacu seseorang dengan luka bakar itu. Kami rasa teori ini paling relate dan terdekat nih, dan juga dianggap make sense adalah Aokiji no Kuzan. Oke, penasaran? Kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih teori Kuzan adalah orang dengan luka bakar yang dimaksud Eustace Kapten Kid. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, sekarang ini semuanya tuh tahu juga dalam panel akhir ketika Torao memberikan kit salinan dari Road Poneglyph itu dan mengatakan bahwa mereka memang layak untuk memiliki hak dan mendapatkan informasi karena bertarung bersama mengalahkan seorang Yonko, Big Mom tentunya. Yang menarik, Kid itu lantas bertanya kepada Killer jika dia mencoba mengatakan semua informasi itu. Jika mereka menemukan dan mencurigai seseorang manusia dengan luka bakar, meskipun mereka sendiri tidak memiliki clue lebih tentang di mana orang itu sekarang. Bahkan Luffy juga penasaran tentang namanya nih. Hal yang sama pula juga terlihat begitu ekspresi penasaran dan tertarik bagi Lau dan juga Robin untuk mengetahui siapa orang yang sedang dibicarakan itu. Tetapi pada akhirnya Kid sendiri tidak menceritakan kepada mereka lebih lanjut karena itu lebih baik baginya seperti itu. Orang dengan luka bakar ya. Langsung banyak yang berspekulasi di sini kan. Ada yang bilang itu Bergaban lah, ada yang bilang itu Akainu lah. Tapi versi kita DRTV sendiri sih, orang tersebut tak lain tak bukan adalah Aokiji no Kuzan. Prediksi kita mengarah ke sana. Kenapa? Itu adalah yang penasaran, salah satunya adalah Nico Robin. Ya sederhananya seperti itu. Tapi lebih panjangnya itu seperti ini. Nah, sebelum kita masuk spekulasinya, coba kalian dengarkan baik-baik saat kejadian bergabungnya Kuzan untuk Kurohige Pirates. Saat Kurohige mengetahui jika Pluton itu mengarah ke Wano Kuni dan juga desakan dari para kru Blackbeard sendiri, serta organisasi yang samar dan sering dimunculkan itu SWAT Army. Nah, kita tahu dari data yang sudah Oda berikan dahulu jika Kurohige ini orangnya yang suka meneliti itu, dan dia jika bekerja di dunia nyata, hal yang cocok untuknya adalah menjadi seorang arkeolog. Dari sini muncul banyak pernyataan dia yang juga mampu membaca Poneglyph atau setidaknya Voice of All Things. Singkat cerita, dia tahu isi dari Poneglyph ala bahasa yang itu dan menceritakan Ancient Weapon Pluton dan sumber itu mengarah ke Wano Kuni. Dan setelah itu nih, kru Blackbeard itu kedatangan tamu luar biasa. Dia adalah seorang Kuzan, sang mantan admiral besar angkatan laut. Setelah peristiwa pecahnya Perang Hazard melawan Akainu, Kuzan itu membela dari marinir dan memilih masuk ke kru Kurohige. Nah, peristiwa besar itu bahkan menghebohkan War of Government, bahkan kru Kurohige itu sendiri. Kenapa? Ya coba bayangin aja cuy, mantan admiral yang puluhan tahun menangkapi para bajak laut kini bergabung dengan mereka. Itulah mengapa ini menimbulkan kecemasan dan persepsi buruk tentang Kuzan dalam Kurohige Pirates sendiri. Nah, tetapi nih hal seperti ini sudah pernah terjadi pada Ame no Shiryu. Jadi Kid sendiri itu tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun untuk Shiryu memang pantas ya berada dalam mereka karena semuanya juga paham watak dan karakter dari Shiryu sendiri, meskipun mereka itu sama-sama berasal dari angkatan laut. Nah, tapi ini jelas berbeda dengan Kuzan yang mereka anggap dia bergabung itu pasti memiliki tujuan lain tanpa benar-benar ingin setia dengan Kurohige Pirates. Dari sini teori kuat itu muncul jika Marshal Deitch memberikannya misi sangat sulit dan besar untuk pergi ke Wano Kuni. Pertama, untuk mendapatkan informasi tentang Ancient Weapon Pluton. Kedua, untuk melihat hal yang terjadi dengan Big Mom dan juga Kaido. Dan ketiga, bersama dengan pasukannya tentu menemukan buah iblis yang menurut mereka berguna dan bisa diberikan ke anggota kru lainnya, sama seperti yang dilakukan oleh Teach sendiri dan juga Ame no Shiryu. Dari sinilah Wano Kuni adalah prediksi yang begitu kuat. Nah, kalau itu ketika kedatangan Green Bull ke Wano Kuni, kita sebenarnya itu sempat ingin membuat teori jika lawan dari Aramaki adalah Kuzan jika mereka tanpa sengaja bertemu.
Tapi kita memang sengaja mengurungkannya nih, niat membuat teori itu, dan kita tunggu sampai akhir chapter Saga Wano Kuni. Dan semua itu sedikit menguatkan lagi karena ada seorang dengan luka bakar sedang mengawasi mereka dan mengetahui informasinya sekarang tersebar di Wano Kuni itu, seperti Pluto, Nika, Kaido, dan juga Big Mom serta Poneglyph tersebut. Nah, manusia itu memang tidak sepenuhnya diketahui oleh Kid sendiri nih, tetapi dia pikir orang itu cukup berbahaya dan karena bisa masuk ke Wano Kuni dengan sangat mudah. Nah, dari beberapa teori kuat itu tadi, untuk meyakinkan para kru lainnya Kurohige, Kuzan kemungkinan menyanggupi dan menerima misi gendeng tersebut nih. Dia menjadi agen mata-mata dari Blackbeard Pirates tanpa melakukan kontak visi yang diperlukan. Nah, masalahnya memang kita nggak tahu di sini apakah dia itu benar-benar bergerak sendiri atau ditemani oleh kru dari Kurohige lainnya. Tapi prediksi kuatnya seperti itu dan orang itu adalah Kuzan sendiri. Nah, sekarang jika luka bakar itu memang mengarah ke Kuzan dan demi para kru itu percaya kepada Kuzan sendiri beneran bekerja untuk Kurohige Pirates atau enggak, lantas apa yang sebenarnya ia pikirkan dan jalankan nih? Kami rasa nih, jika itu Kuzan tetap dia bukanlah orang yang segampang itu langsung loyal ke bajak laut dari Kurohige sendiri. Ini juga mengacu dari perkataan dengan Smoker dahulu ketika diajar oleh Doflamingo. Dia pernah mengatakan seperti ini, "Smoker ya, aku tetaplah diriku yang dulu, tidak ada yang pernah berubah." Nah, dari sini kita pasti langsung mengasumsikan jika Kuzan adalah bagian dari Sword of Organization. Itu loh kelompok yang masih samar-samar terdengar dari pihak pemerintahan dunia sendiri. Mereka yang dikenal memiliki sistem ideologi True Justice, bukannya Absolute Justice. Bahkan 4 minggu yang lalu kita sebenarnya juga telah membuat teori tentang misi besar Aokiji mengikuti jejak sang admiral. Perjalanan sekarang ini adalah keputusan besar nih yang ia ambil, sama seperti gurunya dahulu, Admiral Zepier, yang semua orang juga tahu dia ini selalu menganggap pikiran gurunya itu mengagumkan. Dan setelah keluar dari angkatan laut, Kuzan itu melakukan hal yang sama seperti senseinya itu dan menjadi salah satu agen dan masuk ke dalam Kurohige. Mungkin dia pikir itu adalah pengambilan resiko yang cukup dan bisa dicoba nih. Itulah kenapa jika memang benar orang dengan luka goresan itu merujuk kepada Aokiji no Kuzan, berarti dia tengah mengumumkan informasi nih, tentu untuk Kurohige Pirates dan juga untuk dirinya sendiri dan para pasukan yang sama itu, sebuah organisasi bernama Sword Army. Nah, soal Sword Army sendiri kemarin kita juga telah bahas sekitaran 3 mingguan yang lalu pula. Bahkan kita sempat berspekulasi dari berbagai referensi jika mereka ini ada setidaknya 7 orang pelopor yang tentu merujuk ke nama Kuzan sebagai salah satu petingginya. Kenapa Kuzan sebagai petinggi? Ya, di teori ini kita menyebut jika nama Garp dan juga Sengoku terlibat di sana dan mereka akan menjadikan Kuzan sebagai ketua dari organisasi tersebut. Bahkan di angkatan laut saja Sengoku dan juga Garp juga setuju jika Aokiji yang meneruskan tahtanya sebelum bertempur melawan Akainu. Karena sifat Aokiji yang begitu berbeda dengan Akainu ataupun Borsalino, Aokiji itu memang luar biasa baik dan ini menjadi salah satu alasan ia masuk ke dalam ideologi True Justice. Kemungkinan Sengoku itu juga merencanakan sesuatu jika di tangan Aokiji, angkatan laut masih tetap aman kala itu. Dan selain itu pula, jika Kuzan kemungkinan menjadi salah satu Fleet Admiral alias kepala angkatan laut markas pusat, maka dia memiliki banyak akses untuk bisa membantu Sword Organization. Dan hal ini juga termasuk membuat Kuzan lebih mudah menggulingkan pemerintahan dunia sendiri. Namun, jika berbicara mengenai menggulingkan pemerintahan dunia, maka kita tidak akan bisa lepas dari para pasukan revolusioner Monkey D. Dragon. Apalagi ketambahan sekarang itu Sabo yang tambah populer itu. Itulah kenapa nih mungkin yang sekarang dilakukan Aokiji, meskipun dia keluar dari angkatan laut, tetapi dia tetap memiliki misi dari Sword itu tadi yang diharapkan oleh para rekan-rekannya termasuk Sengoku dan juga Garp. Dan kemungkinan inilah takdir yang dipilih oleh Aokiji sendiri nih, seperti apa jalan yang pernah ditunjukkan oleh orang yang dihormatinya dahulu, gurunya sendiri Admiral Zepier. Nah, kami rasa melalui masuk menjadi bagian dari Kurohige Pirates itu akan memungkinkannya mendapatkan banyak informasi nih, meskipun resikonya adalah nyawanya sendiri taruhannya. Karena di sana juga berisikan para monster seperti Shiryu dan para mantan narapidana penjara level 6 Impel Down itu. Nah, Bumi Wano Kuni adalah pulau dan saga yang pas untuk Kuzan menjalankan misi-misi besar tersebut. Nah, itulah kenapa daripada beranggapan yang terlalu liar nih jika itu adalah Scooper Gaban atau bahkan Akainu, orang yang mengeping mereka dengan tanda goresan itu adalah pria yang kemungkinan terdekat yang sangat relate itu adalah Kuzan no Aokiji. Kartu as dari Kurohige Pirates sendiri tentunya. Gimana pendapat kalian? Apa di sini ada kemungkinan benarnya nih jika itu adalah kartu as Kurohige untuk menjalankan misi dari bajak laut Blackbeard itu dan juga pengakuan dari para rekannya Kuzan no Aokiji? Who knows? Itulah tadi pembahasan kita mengenai teori Kuzan adalah orang dengan luka bakar yang dimaksud oleh Kapten Kid tadi. Prediksinya seperti itu. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and we'll be come back.